Alat sulapnya nggak kunjung datang. Loh, alat sulapnya maksudnya gak kunjung datang, ditipu? Rupanya kena tipu. Nah, Kok tiba-tiba ingin tes masuk kejaksaan? Nah itu gimana ceritanya? Nah, sebagai calon jaksa di Kepayang. Di Kejari Kepayang. Ya kebetulan Pak Riki ini bos saya dulu. Apakah justru pas masuk kejaksaan tambah meningkat bisnisnya? Apa yang dirasakan? Enak jadi pengusaha atau jadi jaksa? Yan, kok ngasih nama itu cyber, Yan? Nah itu. Cyber itu apa ini, Yan? Itu pas. Oke, jumpa lagi dengan podcast Adiaksa Talk, podcast Kejaksaan Negeri Bengkulu yang akan menghadirkan narasumber yang menginspirasi kita semua. Untuk episode kali ini kita akan menghadirkan sosok yang sangat menginspirasi, yang jelas masih muda, ganteng, jaksa, dan juga kaya raya. Nah, tapi kaya raya ini karena memang selain menjabat sebagai jaksa, beliau ini juga adalah salah satu pengusaha sukses di Kota Bengkulu. Nah, ini sudah kita hadirkan Rizky Andrian. Apa kabar Rizky? Baik Pak. Jadi manggilnya Rizky atau Adrian? Rizky kalau sekarang. Sekarang Rizky. Ya. Kalau dulu di Kepayang Adrian. Adrian. Sehat ya? Sehat Pak. Jadi sekarang jabatan apa di Bengkulu Utara ya? Bengkulu Utara. Apa jabatan kalau sekarang di Bengkulu Utara Kasubsi Penyidikan pada bidang tindak pidana khusus. Oke, Eselon 5 ya. Iya. Pangkat 3A. 3A. Adrian ini menjabat Kasubsi sejak kapan? Kalau Kasubsi penyidikannya Agustus. Agustus kemarin. Sebelum itu PLT Kasubsi A Intel. Oke. Jadi setelah PPJ, setelah sebelumnya calon jaksa di Kejaksaan Negeri Kepayang, ya. Kemudian ditempatkan di Kejari Bengkulu Utara. Iya. Ya. Sekarang berjauhan dengan istri atau satu kota? Kalau istri di Kota Bengkulu, kalau saya kan di Arga Makmur 1,5 jam dari sini. Oke, jadi bolak-balik ya. Iya. Jadi Rizky Andrian ini seperti yang saya sampaikan tadi, memang salah satu jaksa yang cukup berprestasi. Beliau ini adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Iya. Tahun berapa? Saya kan 2 kali kuliah Pak. Jadi 2011 saya di Gunadarma, Teknik Sipil. Oh sebelumnya Teknik Sipil. Tahun 2013 masuk Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Tamatnya 2017 kalau salah. Oh jadi kalau untuk sebelumnya di Teknik Sipil di Gunadarma itu berapa lama? Cuman 4 semester. 4 semester. 4 semester. Itu pindah juga dikarenakan ibu kan tinggal sendiri. Ibu tinggal sendiri, jadi ayah telah meninggal kan. Ayah telah meninggal, ibu tinggal sendiri. Ya sebagai anak cowok satu-satunya kan. Terpaksa lah pindah ke Bengkulu. Adrian berapa bersaudara? 5 bersaudara. 5. Anak nomor 5. Nomor 5. Bungsu ya? Bungsu, cowok sendiri. Nah, Yan, Adrian ini kan ya kalau lihat dari riwayat hidup juga sekarang profesi, artinya kan double. Selain sebagai PNS, dalam hal ini juga sebagai jaksa, punya jabatan juga seorang wirausaha yang sukses. Bisa diceritakan nggak masa kecilnya Adrian itu SD, SMP itu seperti apa? Kalau saya asli orang Bengkulu, Kota Bengkulu. Bengkulu ya? Ya, jadi SD-nya SD 73 di Kota Bengkulu, SMP 2 Kota Bengkulu, SMA 2 Kota Bengkulu, dan juga kuliahnya di Bengkulu juga, Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu. Ya. Kalau orang tua pekerjaannya apa? Kalau almarhum ayah itu dulu pemborong. Memang artinya wirausaha ya? Ya, wirausaha. 2010 sudah meninggal dunia. 2010 meninggal dunia. Ya, kalau ibu sekarang pensiunan guru. Iya, dulu guru. Oke. Pada saat kan kuliah nih di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu setelah sebelumnya di Gunadarma. Ya. Kalau di hukum selesainya tahun berapa? Kalau di hukum 2017. 2017 masuk? Masuk 2013. 2013 artinya pas 4 tahun ya? Pas 4 tahun. Pada saat selesai kuliah, itu apakah langsung melamar di kejaksaan atau memang
ada pekerjaan lain atau memang memulai bisnis langsung setelah lulus kuliah di Fakultas Hukum? Jadi cerita sedikit, tahun 2010 kuliah di Gunadarma. 2011 kuliah di Gunadarma. Sudah itu karena orang tua tinggal satu, yaitu cuman ibu. Tinggal ibuku lu cuman seorang. Sendirian. Nah, jadi saya memutuskan untuk pindah ke Bengkulu untuk menemani orang ibu tua. kan. Ya, tahun 2013 saya daftar kuliah lah di Fakultas Hukum. Nah, saat semester 1 itu kan kebetulan kalau bahasa kasar itu anak yatim nggak ada uang. Anak yatim nggak ada uang kan. Istilahnya cari-cari tambahan. Nah, cari-cari tambahan. Nah, kebetulan dari SMA itu sering cari uang untuk main sulap. Oh, sulap. Sulap. Bisa sulap juga? Bisa sulap. Nah, jadi SMA sudah itu kuliah, minta modal lah sama ibu. Sama ibu. Waktu itu berapa modal awal? Modal awal pertama sekali itu 15 juta. 15 juta. Itu sebentar. Kalau bisnis memang dari awal itu memang di pet shop. Nah, pertama sekali bukan pet shop malah. Apa? Yang Toko 15 juta sulap. itu toko sulap. 15 juta itu. 15 juta. Jadi kayak gini. 15 juta itu rencananya itu mau buat toko sulap. Toko sulap. Nah, toko sulap belilah barang 5 juta. Barang 5 juta untuk modal toko sulap. Ya, barang-barang sulap lah 5 juta. Sudah itu 5 juta lagi cari untuk kios. Okay. Nah, kebetulan nggak ada kios yang harga 5 juta kan. Carilah di pinggiran-pinggiran, akhirnya di daerah Kompi. Itu setengah tahunnya alias 6 bulannya itu 5 juta. 5 juta. 5 juta. Oke, sudah kita kasih, toko sudah kios sudah dapat. Alat sulapnya nggak kunjung datang. Loh, alat sulapnya maksudnya gak kunjung datang, ditipu? Rupanya kena tipu. Nah, jadi kena tipu. Uang sudah dikirim. Tapi barang nggak nyampe. Wah, kalau sudah tahu sekarang ternyata ditipu jaksa, bahaya. Nah, kemudian kan ditipu nih, udah keluar. Nah, kemudian, sudah itu karena sudah kena tipu 5 juta, bingung mau apa. Berpikirlah, gimana kalau ini aja ya, kalau jual makanan kucing. Jual makanan kucing. Nah, jadi kan tinggal 5 juta. Tinggal 5 juta, 2 juta 300 itu untuk beli etalase dan beli kayu untuk potong-potong. Untuk buat rak-rak. Beli kayu untuk rak-rak, setelah itu etalase. Itu masih di toko yang itu awal. Nah, 2 juta 300. Jadi kan tinggal 2 juta 700. Nah, dari 2 juta 700 itulah cuman bisa beli 2 karung makanan kucing, 1 karung makanan anjing, sama peralatan-peralatannya. Cuman dapat 2 kantong asoy. Waktu itu jaga toko sendiri, belum ada karyawan. Ya, jaga toko sendiri. Jadi buka setiap hari. Nah, jadi kebetulan kita kan lihat ada jadwal dosen. Jadwal dosen. Jam segini kuliah, jam segini jaga toko. Jadi tutup buka kayak gitu. Jadi bolak-balik kandang limun ke toko setiap hari. Jadi pas ada waktu luang nggak kuliah, buka toko, jaga toko. Oke. Waktu itu apa sudah banyak persaingan toko yang jual makanan-makanan untuk hewan peliharaan? Waktu itu saya itu yang kelima. Yang kelima. Oke. Artinya pada saat awal buka, kalau tadi kan toko sulap gagal karena barangnya ditipu. Kalau awal buka toko untuk jual makanan hewan peliharaan ini, apakah langsung rame pelanggannya atau bertahap dulu? Wah, pokoknya sekitar 2 bulan itu, 2 bulan buka ya. Dari baju kering, jadi basah karena keringat, kering lagi karena panas matahari. Itu nggak ada yang belanja satupun. Tidak ada yang belanja. Itu sekitar 2 bulan. Nah, ketika orang datang, yang ditanya itu bukan makanan kucing, tapi yang ditanya apa?
Bang, ada ini, ada minyak goreng, pulsa atau fotokopi. Jadi mereka nggak tahu itu toko makanan kucing, makanan hewan. Ya. Okay. Jadi selama 2 bulan masih belum ada pembeli ya? Iya, ibarat itu dari 2 bulan itu paling bisa dihitung pakai tangan lah. Yang belanja ya. Yang belanja. Nah kemudian mulai terasa, mulai ada nih pembeli. Itu mulai jalan di bulan keberapa? Mulai sekitar bulan ke mulai enak jualan ya. Bulan ke-6 lah. Bulan ke-6. Ya. Nah itu apa metode dan kiat-kiatnya? Apakah ada meningkatkan promosi atau memang karena mulai dikenal dari mulut ke mulut? Lebih ke promosi. Oh promosi. Saya kan buatnya itu tahun 2014 awal, tanggal 2 Februari 2014. Iya. Nah jadi tahun 2014 itu lagi bagus-bagusnya Facebook. Facebook ada grup Facebook. Jual beli kucing, jual beli anjing, jual beli grup-grup itu. Iya. Nah, jadi saya promosikan di grup-grup itu terus. Oh, dipromosikan pelan-pelan. Setiap hari. Mulai datang pembeli walaupun sehari itu paling yang belanja cuma 5 atau 10 orang. Oke. Dari mulai akhirnya modal tadi 5 juta kan kalau modal yang khusus untuk toko hewan peliharaan? Kalau untuk isinya aja itu 2.700.000. 2.700.000. Ketika jalan setahun itu sudah berkembang berapa pada saat itu? Kalau setahun masih satu, yang berkembang itu mulai terasa tahun kedua. Mulai di tahun kedua. Nah, jadi kenapa bisa berkembang? Salah satunya juga investor. Oh, ada investor. Investornya dari mana? Jadi ada kenalan tuh. Kenalan. Dia ngelihat saya mungkin orangnya asik, jujur. Sudah itu emang kerja keras kan. Dia ngasih cuma-cuma. Jadi bukan permodal, bukan dari bank ya justru ya? Pertama sekali enggak. Dari investor itu berapa dia nambahkan modal waktu itu? Dia ini dulu ngetes dulu 5 juta. Oke. Sudah berapa bulan kemudian dia tambahi 30, tambah lagi 50. Bahkan terakhir dia sudah pernah nambah 250 juta. Ya. Tanpa jaminan. Oke. Berkat investor tersebut kemudian dari tahun ke tahun terus berkembang. Ya. Oke. Kalau sekarang ini kan sudah berapa cabangnya? Kalau sekarang cabang sudah 5. Iya. Tapi sebentar, sebagai informasi, jadi usahanya Adrian ini itu adalah Cyber Pet Shop ya? Ya. Cyber Pet Shop. Jadi sudah punya 5 cabang. 5 cabang itu semuanya di Kota Bengkulu atau sudah merambah kabupaten? Di Kota Bengkulu. Khusus di Kota Bengkulu. Ya. Di mana aja 5 cabang itu? Kalau pusatnya di Lingkar Barat. Di Hasen Sawolebar, Timur Indah, Rawamakmur, dan Simpang Kandis. Oke. Kalau tadi kan cerita usaha awal itu kan hanya menjual beberapa pakan hewan kucing ya dan anjing. Iya. Kalau sekarang itu sudah bervariasi apa saja? Paling cuma tambah hamster aja lah. Hamster. Hewan peliharaan juga dijual? Enggak. Dari dulu enggak. Oh, jadi cuman makanannya? Kebutuhannya saja. Kandang dan lain. Kalau di toko itu 90% untuk kebutuhan kucing. Oke. 5% untuk kebutuhan anjing, 5% lagi untuk kebutuhan hewan yang lain. Oke. Begini Yan, kalau saya nih secara pribadi kalau hewan peliharaan itu saya kurang paham lah kalau anjing, kucing seperti itu. Kalau melihat market pasar di Kota Bengkulu, kan sudah menjalani hampir 7 tahun ya? 9 tahun. 9 tahun. Itu memang pangsa pasarnya tinggi di Kota Bengkulu untuk jual beli makanan hewan peliharaan anjing kucing ini. Kalau dulu marketnya sedikit, tapi ketika marketnya sedikit, pasarnya sedikit, tapi saingan sedikit, itu sama aja kita menguasai. Oke. Tapi kalau sekarang market dan pasarnya tetap naik malah.
tapi saingan sudah tinggi. Saingan sudah tinggi. Ya, jadi sama aja. Tahun lalu tahun yang pertama sekali sama tahun sekarang ini sama aja jatuhnya itu. Jadi semakin banyak pasar, semakin banyak saingan. Tapi pas dulu pasarnya sedikit, tapi saingannya Tapi sedikit. kan kalau untuk pencinta hewan kucing dan anjing ini di Kota Bengkulu ini sudah cukup banyak kan? Karena tadi kan juga awalnya kan dari Facebook, ada di komunitas-komunitas. Kalau di Kota Bengkulu ini memang banyak komunitas pencinta kucing, anjing seperti itu. Lumayan lah. Lumayan ya, banyak artinya. Oke, sekarang kalau untuk kiat-kiat mengembangkan usaha seperti ini, sebenarnya apa sih kuncinya supaya bisnis kita maju? Apalagi kalau kita mungkin nanti kawan-kawan pendengar juga ingin tahu, karena Adrian kan juga kalau ini ceritanya kan sebelum masuk kejaksaan juga sudah mulai usaha. Kemudian sudah mengembangkan usahanya sudah tahun ke-9. Itu kiat-kiat yang utama sehingga bisa menjalankan usaha itu dapat kepercayaan juga dari investor tanpa harus minjam di bank. Nah, seperti itu sebenarnya apa kunci utamanya? Kalau saya dari dulu 3, ini dari dulu benar. Dari dulu benar. Itu yang pertama itu jujur. Yang kedua ramah. Yang ketiga jangan pernah ngambil hak orang. Dari dulu. Dari dulu setiap orang nanya cuma 3 itulah. Cuman 3 itulah. Jujur ya pasti itu. Nah, yang ramah itu luar biasa tuh kekuatannya itu. Ramah. Yang 3 jangan ambil hak orang. Kalau sekarang karyawan sudah ada berapa, Yan? Kalau sekarang kalau total seluruhnya sekitar 18 karyawan. Kalau 5-5-nya sekarang penuh dipegang Adrian semua atau? Nah, semenjak saya masuk di kejaksaan, 5 itu yang toko pusat di Lingkar Barat dan di Hasen Saulebar itu masih saya. Tapi kalau 3 ini sudah dialihkan ke keluarga kandung, Ayu kandung. Iya. Saudara kandungnya yang megang. Kalau sekarang dari modal 2,5 juta itu, kalau sekarang berapa kira-kira modal yang sudah dimiliki Adrian dari ke-5 toko itu? Kalau toko ke-5-5-nya sewa atau sudah punya milik pribadi? 4 sewa, 1 punya sendiri. Nah, berapa keseluruhan modal dari awalnya 2,5 juta itu? Barangnya aja ya. Barang termasuk itu toko kan sekarang sudah punya. Oh, kalau itu sudah capai 1 M ada? Lebih. Berapa? Cuman ruko sama barang aja ya. Bukan yang lain. Kendaraan juga. Ada nggak modal kendaraan? Ya, sekitar rumah berarti juga. Sekitar 4 M lah. 4 miliar dari 2 juta. Artinya perkembangannya cukup besar dari 2,5 juta sampai. Nah, kemudian kan seiring waktu berjalan awalnya kan usaha. Nah, kemudian kok terinspirasi ingin kalau biasanya kan sekarang anak muda kalau sudah pegang banyak uang pasti lebih baik punya bisnis karena ingin mandiri, nggak punya bos kan itu biasanya. Kok tiba-tiba ingin tes masuk kejaksaan? Nah, itu gimana ceritanya? Nah, jadi ceritanya itu saya masuk di kejaksaan ini kan tahun 2019. Artinya di usahanya jalan di tahun keberapa tuh? Tahun ke-5 ya? Tahun ke-6 lah. Ke-6. Artinya kan usaha lagi bagus. Itu sudah 3 toko. Sudah 3 toko. Sudah 3 toko, 3 cabang kan. Terus tiba-tiba kok ingin daftar di kejaksaan? Nah, itu dikarenakan saat saya kuliah, saya kan ngomong sama ibu kan, mama kan. Rizky walaupun sudah punya uang, soal kuliah nggak mau pakai uang sendiri. Oh, jadi dulu untuk menyelesaikan kuliah itu semenjak punya toko itu sudah bisa membiayai kuliah sendiri ya, otomatis nggak minta uang orang tua? Enggak, tetap minta. Tetap minta. Jadi saya ngomong, walaupun sudah ada uang untuk untuk biaya kuliah, kecuali makanan itu cuma SPP doang kan, itu mama. Nah, itu saat tahun 2019, mama tahu kalau ada tes kejaksaan. Sudah tes kejaksaan, nah mama ini dia menagih. Ki, mama sudah kuliah kan, kau kuliah di hukum di Universitas Bengkulu kan. Mama mau kamu tes kejaksaan. Artinya memang permintaan orang tua.
Nah, mama juga kan ngomong, kamu kan kuliah. Nah, kebetulan ini. Nah, kuliah aku kan lulusan terbaik. Oh, waktu kuliah di fakultas lulusan terbaik. Lulusan terbaik. Jadi IPK paling tinggi lah. Paling tinggi. Berapa waktu itu? 3,8. 3,8. Jadi saat yudisium, saya yang pidato. Pas wisuda, walaupun bukan paling tinggi, tapi nomor kelima lah. Diminta orang Universitas Bengkulu, kamu aja yang pidato katanya. Nah, jadi kata mama, kamu kan bagus kuliah. Iya. Sayang, tes aja. Akhirnya tes. Makanya lulus. Iya. Dan saya mau sampaikan juga sama kawan-kawan, teman-teman kan. Tes kejaksaan itu 100% murni. Pure, murni ya. Murni. Oke. Itu bohong sama sekali kalau ada yang ngomong pakai ada-ada lah. Nah, orang yang ngomong kayak gitu orang yang nggak lulus. Pada saat daftar 2019 ya? Ya. 2019 itu daftar dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Daftar kemudian lulus. Ya. Nah, kemudian ditempatkan sebagai calon jaksa di Kepayang. Di Kejari Kepayang. Ya, kebetulan Pak Riki ini bos saya dulu. Jadi kan bisnis tetap jalan. Ya. Tinggal di Kepayang kerja sehari-hari. Ya. Gimana cara ngontrolnya? Apakah pada saat mulai di kejaksaan ada terasa bisnis ini sudah mulai menurun? Karena kalau dulu kan konsentrasi hanya apakah justru pas masuk kejaksaan tambah meningkat bisnisnya? Apa yang dirasakan? Semenjak masuk di kejaksaan yang pasti pusing membagi waktu dan manajerialnya kan? Nah, itu kiat-kiatnya apa tuh biar kalau tetap stabil. Tapi bisnisnya pada intinya tetap stabil ya. Stabil. Nah, kiat-kiatnya gimana? Kalau saya dari dulu punya prinsip satu. Semakin banyak kita pegawai, semakin kita membahagiakan pegawai, semakin banyaklah rezeki kita. Nah, jadi kayak toko-toko di Bengkulu lain ya, mau toko manapun kan, itu libur pegawai palingan cuman sebulan sekali. Kalau di tokonya Adrian? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Gaji juga kalau tempat lain kemungkinan ya 1 juta, 1-2 kan. Kalau di Cyber Pet Shop UMR? UMR. Iya. Jadi bahkan sudah ada yang sentuh 4 juta kan. Sudah ada yang sentuh. Artinya prinsipnya kalau kita mensejahterakan banyak orang mungkin berdoa, otomatis usaha kita juga berkah kan. Jadi harus diniatkan ibadah juga. Iya, jadi sering kebetulan kan beberapa kali ngasih jadi narasumber lah. Iya. Nah, jadi kasih logiknya itu, kasih bayangannya itu. Anggap aja pegawai kita ada 10. Orang tua bapak, ibu atau anak atau istri dari pegawai kita ini kan pasti berdoa, ya Allah Tuhanku, berikanlah anak saya atau suami hamba atau ayah saya rezeki. Nah, jadi Tuhan itu kan ngasih rezeki itu lewat kita. Lewat bosnya kalau bahasa kasarnya kan. Baru lari ke dia. Kan jarang rezekinya itu tiba-tiba orang datang, nah ini uang, kan jarang. Kalau dulu dari awal pegawai itu berapa orang? Kan sekarang total 18. Dari satu berkembang sekarang 18. 3, ya. Yang paling lama berapa tahun? Paling lama saya kan sudah 9 tahun. Paling lama ada yang sudah 7,5 tahun. 7,5 tahun. Iya, 7,5 tahun. Itu salah satu contoh kalau orang itu mau dilihat orang itu baik atau enggak. Itu lihat siapa yang ikut di anak buahnya. Kalau anak buahnya itu bertahan sampai lama, nah itu menunjukkan karakter seseorang. Jadi saya setuju bahwa misalnya kita itu kalau mau menjalankan sesuatu, baik itu di dunia bisnis atau pekerjaan kita sebagai jaksa, itu jangan sampai kita itu membuat susah anak buah. Benar. Karena saya percaya doa-doa dari anak buah, doa-doa dari mungkin karyawan, itulah yang nantinya akan membuat kita ini ya merasakan mungkin keberkahan, sukses. Karena kan kalau doa-doa orang itu biasanya
cepat dikabulkan kan. Apalagi kalau kayak Adrian itu memberi lapangan kerja ke orang lain. Nah, terus Yan ini kan sudah usaha nih, sudah maju, sudah 5 kan toko. Nah, sekarang di kejaksaan juga sudah kasupsi. Ada tidak selama menjalankan usaha, kalau dikomplain oleh konsumen yang merasa ini nggak cocok, itu bagaimana menghadapinya? Kalau komplain itu pasti pernah salah. Biasanya apa? Pernah kejadian pelanggan ngomong, ini makanan kucing ini berulat. Berulat dia ngomong kan. Jadi kita lihat, makanan kucing merek ini. Kebetulan merek itu lagi banyak di gudang kan. Ada pernah saya buang aja itu 1 tonan tuh buang. Buang ini. Iya, makanan kucing. Stok makan kucing. Iya, karena berulat. Berulat. Nah, jadi kata teman-teman kan, kata karyawan juga, sayang katanya bla 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 bla. Kita rugi, anggaplah rugi sekian, tapi jangan mengecewakan orang. Itu yang pertama kejadian. Pas dia komplain dia tahu enggak, ini ternyata yang punya jaksa. Enggak, kalau jaksa kan baru waktu itu 3 tahun ya. Pas sudah di kejaksaan ada yang komplain tiba-tiba marah atau ini saya laporkan ini. Palingan ada ketika kucing titipan orang hilang. Itu menerima titipan kucing. Iya, penitipan. Penitipan. Nah, kucing hilang kan. Minta maaf walaupun dia tahu kan, walaupun tahu kerja itu. Nah, saya ngomong bisa diganti nggak? Walaupun nggak bisa diganti kan. Nah, tapi orang itu malah bisa, dia minta diganti uang 5 juta. Padahal kucingnya itu palingan harga 800.000 kan. Kalau gitu gimana? Iya, paling mahal 1 juta. Dia minta ganti 5 juta, ya sudah kasih. Ya, kalau bahasa Bengkulu tuh cukup tahu. Iya, cukup tahu. Jadi kesempatan kan. Tapi yang jelas itu suka dukanya yang dilewati. Artinya walaupun kita berprofesi jaksa, walaupun misalnya kita dapat komplain dari konsumen, kita tetap memposisikan bahwa konsumen itu adalah raja. Benar. Ya kan? Iya. Artinya tetap berlaku profesional sebagai seorang wirausahawan. Dan bisa memisahkan antara profesi dan bisnis. Nah, kalau kiat-kiatnya lah untuk menyeimbangkan fokus antara menjadi jaksa dan jangan sampai juga kan kalau berwirausaha kan tidak boleh juga mengganggu pekerjaan kantor karena sudah menjadi tanggung jawab profesi itu apalagi sekarang Adrian juga sudah punya istri kan, punya anak juga harus dididik. Nah, kiat-kiatnya apa supaya menjaga konsentrasi ini, fokus kegiatannya ini? Nah, yang pasti pintar membagi waktu manajerial waktu. Kerja dari Senin sampai Jumat. Kalau jam kerja itu nggak pernah pulang di bawah jam 5. Nggak pernah pulang di bawah jam 5, pasti jam 6 sore, jam 7 malam, jam 8 malam. Nah, tapi kerjaan kantor wajib dikerjakan di kantor. Makanya harus diselesaikan. Nah, pulang ke rumah ya untuk keluarga. Yang untuk toko, kontrol tokonya gimana? Cuman di hari Sabtu atau Minggu. Sabtu Minggu. Khusus ya Sabtu atau Minggu. Bukan Sabtu dan Minggu, Sabtu atau Minggu. Antara hari Sabtu atau Minggu karena salah satunya wajib untuk keluarga. Ini pernah nggak dibohongi oleh anak buah? Kalau itu jadi pokoknya jangan pernah meniru nih. Jangan meniru gaya saya jualan. Mungkin salah satu orang terbodoh jualan tuh saya. Kenapa, Bang? Sebab dari tahun pertama sampai tahun ke-8 saya itu tidak pernah ada sistem. Tidak ada sistem komputer, nggak ada sistem apa. Maksudnya pembukuan? Pembukuan nggak ada. Jadi pure 100% percaya sama anak buah, pegawai. Jadi satu toko percaya sama si A, si B, si C. Artinya sudah sering loh ditipu atau dibohongi anak buah? Kemungkinan itu kemungkinan besar. Tapi
setiap sebulan sekali itu pasti ini briefing rapat. Artinya begini, ada juga manfaat profesi sebagai jaksa kan, biasanya kan kita ini sebagai jaksa ya kemampuan investigasi segala macam itu digunakan juga nggak dalam misalnya mengaudit keuangan kantor. Nah ini baru tahun ini. Oke. Jadi tahun ini sudah pakai sistem, stoknya berapa, penjualannya berapa. Sudah pakai sistem. Ya kayak inilah lagi kita ngaudit apa SPJ dinas atau SPJ kades kan, notanya sesuai nggak sama ini atau itu. Kalau yang sekarang ini stoknya berapa, yang laku berapa. Kalau kira-kira nggak sesuai, ya kita briefing dulu. Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya tolong diganti. Katanya. Seperti itu. Ya. Tapi intinya, kalaupun misalnya ada anak buah yang dibohongi, tidak pernah sampai dilaporkan ke polisi, dipidana ya? Enggak, karena saya anggap pegawai dan karyawan itu keluarga. Seperti keluarga. Bukan lagi seperti sudah keluarga. Sudah keluarga ya. Sudah keluarga. Makanya nggak ada pegawai saya itu keluar dikarenakan saya pecat. Tapi mengundurkan diri. Dikarenakan merasa bersalah. Enggak, dikarenakan dia ada yang lulus tentara. Oh, masuk. Ya, kerjaan lain. Ada yang dia sakit, ada yang pindah, nggak ada yang saya pecat dan nggak ada yang saya. Artinya hampir selama lebih 10 tahun berbisnis ini tidak pernah memecat karyawan. Satu pun nggak. Tidak ada pernah. Nggak. Biasa. Ya karena bahkan sempat berapa bulan itu kalau bahasanya itu nombok. Kalau logikanya kan kalau kita nombok nggak sesuai lagi pemasukan dan pengeluaran, kita pasti pengurangan kan, tapi enggak. Kalau kemarin pada saat pandemi itu berpengaruh nggak dengan omset bisnis? Kalau saat pandemi COVID enggak. Malah lebih meningkat. Artinya bisa jadi inspirasi bisnis yang tahan pandemi. Iya. Iya. Jadi kalau berpengaruh pandemi ya. Kalau saat pandemi atau COVID itu malah naik jangan-jangan. Malah naik dikarenakan orang di rumah kan. Semua bisnis hobi naik. Oh, naik. Semua bisnis hobi naik. Naik. Dikarenakan apa? Orang di rumah. Jadi saatnya untuk hobi. Iya, kata orang ini work from home kan. Padahal santai, padahal ini hobinya dimainkan atau kayak mana. Oke. Kalau sekarang kan sekarang kan era medsos. Iya. Bisnis untuk yang Adrian jalankan ini juga merambah e-commerce belum menggunakan pasar digital untuk pemasarannya atau belum? Nah, jadi kalau awal-awalnya itu kan Facebook, IG, dua itu kan Facebook, IG. Itu IG itu aja follower sudah berapa belas ribu kan. Kalau untuk aplikasi itu kita buat. Oke. Aplikasi kita buat di Play Store. Ya, Play Store. Kalau toko di Tokopedia, di Shopee itu sudah ada? Enggak ada. Karena enggak terhubung ke Gojek kalau itu. Oh, enggak terhubung. Nah, jadi kita buat aplikasi sendiri. Aplikasi itu kayak aplikasi Tokopedia. Jadi masih merambah pasar lokal di sekitar Bengkulu? Iya, pasar lokal. Oke. Ada nggak rencana ekspansi, misalnya diperluas lagi, misalnya nanti punya toko online, jadi bisa merambah juga di luar Bengkulu, orang dari wilayah luar Bengkulu bisa pesan lewat aplikasi. Nah, jadi ini sebenarnya pemikiran bodoh. Tapi karena pemikiran bodoh inilah kemungkinan saya maju kan. Okay. Nah, jadi saya nggak mau ke tempat kabupaten lain atau kayak mana. Saya nggak mau menyakiti hati orang. Jadi maksudnya gimana? Orang kan semuanya mau monopoli, mau dirambah. Jadi dulu itu 75% toko seprovinsi Bengkulu itu barang saya. 75 seprovinsi barang. Seprovinsi Bengkulu itu barang khusus saya. Untuk
pakan. Iya, nggak seluruh kebutuhan. Oke. Makanan kucing, kandang dan lain-lain 75%. Ngambilnya di Cyber Pet Shop. Iya. Oke. Nah, jadi semenjak itu saya nggak mau, kita mau buka maaf kata di Curup. Lah kita buka di Curup, lah orang pasti lari ke toko saya semua. Jadi toko yang lain sepi. Oke. Nah, ketika kita buka sana, ya kita dapat untung. Tapi kita harus mikir, yang toko-toko lain itu kayak mana? Pegawainya, anak bininya itu. Jadi bisnis itu juga tidak boleh istilahnya serakah ya. Iya, udah. Semuanya ingin diramai. Jadi harus dibagi rezeki itu prinsipnya. Iya. Nah dulu karena yang kalau bahasa kasar itu berkuasa, itu kan salah satu toko saya kan. Nah jadi setiap kabupaten itu dibatasi. Jadi setiap orang mau buka, saya tanya apa di mana? Di Curup. Apa di mananya? Di Dwi Tunggal. Oh nggak bisa kalau sana. Karena ada A yang buka. Atau di Harga Makmur. Di mana? Di Bundaran. Oh nggak bisa karena ada yang sudah buka. Jadi ketika kita ngasih sama dia, buat yang teman kita itu malah sepi. Jadi pemikiran bodoh saya kayak gitu. Tapi sering-sering ditentang sama orang kan. Nah tapi tetap saya lakukan karena kemungkinan karena saya memikirkan orang lain itulah saya maju. Bayangkan dari berapa juta bisa kayak gini kan? Nah itu. Sampai sekarang hampir 4 miliar ya. Kalau gabung ke rumah, kendaraan dari 2 juta. Nah terus, sekarang kan karir semakin maju. Kalau seandainya nih disuruh bisa membalikkan waktu, disuruh memilih, enak jadi pengusaha atau jadi jaksa? Kalau sekarang enak jadi jaksa. Enak jadi jaksa. Ya. Kalau sekarang ya. Enaknya itu dari segi apa? Enaknya itu dari segi nggak pusingnya itu. Nggak pusing? Ya. Nggak pusingnya dari apa? Pusing lah jadi jaksa. Nah jadi saya jadi pedagang kan, pengusaha ini kan dari modalnya kecil. Nah dari modal kecil itu pastikan banyak yang harus kalau gali lubang, tutup lubang. Sudah itu mau berkreasinya itu harus berpikir ya. Sudah itu tambah lagi setiap tahun toko-toko itu bukan meningkat keuntungan, margin untung, tapi menurun. Kalau dulu sekian persen, sekarang cuma 5%, 8%. Jadi kan kita berpikir. Kalau jadi jaksa tinggal tunggu terima. Iya, sebulan gajinya sekian. Dan sekarang kan di kejaksaan juga. Tapi kan begini. Bagus. Kalau dihitung kan tetap besar penghasilan sebagai wirausaha kan jaksa. Iya. Kalau dari aspek penghasilan. Tapi kalau dari aspek kita setiap bulan harus memikirkan gaji, itu tentu bebannya lebih berat jadi wirausaha. Dan juga enaknya jadi jaksa itu kita itu sering lihat keluarga korban atau keluarga tersangka tersenyum, senang. Intinya kalau jadi jaksa itu lebih luas ruang kita untuk menolong orang. Untuk memberikan menolong orang, memberikan kebaikan kepada orang lain. Tapi intinya kalau saya lihat dari yang Adrian ceritakan tadi, artinya 2 profesi yang dijalani oleh Adrian sekaligus ini prinsipnya tetap sama. Artinya mencari keberkahan agar bisa menolong orang sebanyak-banyaknya. Otomatis kalau kita prinsipnya seperti itu, walaupun kita menjalani 2 profesi yang sebenarnya sama-sama berat, kita jalannya ringan aja ya. Iya benar. Ingat. Oke. Selanjutnya kita akan ke segmen untuk intip-intip. Segmen intip-intip ini. Jadi kami dari tim podcast Adiaksa Talk ini sudah ada mengambil beberapa foto dari media sosial Adrian
Nanti tinggal ditanggapi saja foto-foto ini. Mungkin ditampilkan dulu foto yang pertama. Nah, kalau ini foto tahun berapa nih, An? 2019. 2000 ini TAK PPJ nih? Ini TAK ya? TAK. Oke, TAK 2019. Iya. Di Badiklat di Ragunan ya? Ragunan. Oke. Kemudian ini nikah. Foto pernikahan tahun? Tahun 2020. Istri kerja? Enggak. Istri ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga. Oke, ibu. Anak berapa? Anak 2. Sudah 2 ya? Sudah 2. Oke. Selanjutnya. Nah, kali ini lagi ngapain ini? Itu lagi ngasuh anak itu. Ngasuh. Nah, ini sehari-hari jadi sepulang kerja tetap ngasuh anak. Ngasuh anak. Ya. Ini kita lihat ini. Ini box-box ini barang-barang ini kayaknya nih. Enggak. Kalau box-box itu bukan barang-barang ini. Untuk bisnis. Untuk adik ipar yang mau nikah kemarin. Nah, jadi kita kasih apa? Ya. Jadi Andrian ini tetap ya. Selain kita lihat tadi juga lulusan terbaik, menjalankan bisnis, sekarang berprofesi jaksa, juga sosok yang sayang keluarga. Memang walaupun pengasuh 2. Walaupun pengasuh 2, jadi tetap pengasuh 2 di rumah 2 pengasuh. Yang bantu rumah 1. Nah, tetap ya harus ini. Memang saya yakin kalau misalnya kita itu mendapat ridho dari keluarga, terutama orang tua, apapun yang kita kerjakan itu pasti jalannya itu semakin lancar. Ya kan? Saya juga punya ini kan pengasuh di rumah. Jadi kalau setiap pulang itu karena jarang ketemu, otomatis ya kita juga pasti kalau pas di rumah itu pengennya tuh ikut gendong, dekat. Karena memang profesi jaksa ini perlu diketahui ini profesi yang jarang ketemu keluarga. Nah, jadi kalau pas kumpul keluarga itu adalah kebahagiaan tersendiri. Nah, ini juga pulang sore itu sudah senang. Sudah senang. Pulang sore itu aja sudah senang. Benar. Oke, next. Nah ini tangkapan layar juga dari salah satu media sosialnya. Ini sudah. Dahulu seperti ini keadaan cyber person. Ini pas model awal atau udah jalan beberapa tahun ini? Belum. Ini sudah ini 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan. Ini harganya 350.000, 700. Ini sudah dapat investor belum? Kalau itu dapat investor yang 5 juta kemarin. Oh, yang 5 juta. Ya, 5 juta. Oke. Ini yang di Kompi ya? Di Kompi. Oke. Jadi awalnya hanya rak-rak seperti ini. Ya, nah itu yang 2 juta. 2.300.000 untuk beli kayu plus juga etalase second. Oh, etalasenya bekas ya. Iya, kalau TV sama kursi ini pinjam punya mama kan. Masih sederhana. Iya. Oke, next. Nah, kalau ini event apa nih, Yan? Nah, kebetulan saya ini hobi kalau ada yang ikut, Bang. Ini Bang, kita adakan event ini lebih sebagai sponsorship terus. Oke, jadi mensponsori beberapa kegiatan yang termasuk mungkin khususnya kegiatan yang hobi-hobi pencinta binatang ya? Ya, tapi dan juga kayak tahun berapa itu? Ini tahun berapa? Ini tahun 2018. Ini rutin nggak diadakan? Dulu rutin yang ini. Ini pencinta, tapi kalau dari gambarnya ini hewannya bukan hanya kucing nih, reptil juga ya? Iya, reptil. Reptil ada ular, ada iguana, musang. Jadi mensponsori kegiatan-kegiatan pencinta. Iya. Oke. Ini di Bengkulu, seprovinsi Bengkulu. Bengkulu. Ini gathering jatuhnya. Oh, gathering. Pencinta hewan seprovinsi Bengkulu. Iya, gathering. Oke, ini juga bisa menambah jumlah konsumen ya. Salah satu strategi pemasaran juga. Sedikit ini. Oh, sedikit. Sedikit karena apa? Yang melihara kucing cuman sedikit. Oke. Yang di sini. Lebih banyak iguana dan lain. Kalau untuk iguana reptil-reptil kita juga jual? Enggak. Oh, enggak. Oke. Tapi enaknya aja di sini saya sebagai kalau gathering ini pembina juga. Oke, next. Ini jadi pembicara. Ini pembicara apa nih, Yan? Ini saat pemilihan bujang gadis. Gadis. Ya, bujang gadis itu kan ada masa karantina. Masa karantina itu mereka
mereka diberikan ilmu atau wawasan oleh Jadi narasumber membicarakan materi tentang hukum. ini KWU. Kewirausahaan. Kewirausahaan. Jadi tahun ini diundang juga kan. Udah bisa sibuknya. Jadi memang sudah jadi pembicara di mana-mana. Mungkin next ini juga ada ini juga pembicara ya, seminar kewirausahaan fakultas di fakultas ini. Iya, kuliah bersama ya. Oke. Iya. Ini tahun berapa ini? 2018. 2008. Ini sebelum di kejaksaan ya? Belum. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada 2 cyber magic shop. Ini yang ditipu. Ya, jadi ini sudah setahun. Sudah setahun pet shop. Dikarenakan masih hobi main sulap dan menjanjikan lah kan. Karena sering dipanggil juga ya katanya di pesta-pesta ulang tahun gitu kan. Ini kursus sulap dulu 700.000, ramal tarot 300.000, hipnotis itu. Hipnotis ini bisa digunakan ini sekarang untuk kegiatan pemeriksaan. Penyembuhan fobia komunitas ini. Kemudian ini setahun cyber pet shop. Ya karena buatnya mahal. Yan, kok ngasih nama itu cyber Yan? Nah cyber itu apa ini Yan? Itu pasti selalu ditanya terus sama orang cyber. Jadi sebelum buat pet shop ini sering jual kayak aksesoris wanita, aksesoris handphone di pinggir jalan kan, pinggir jalan. Namanya itu nama yang berarti semua. Sudah itu berpikirlah. Kok nama yang ada mengandung arti gagal? Misalnya apa dulu? Dulu RA itu Rizky Adrian. Gitu. Sudah itu Oma tuh panggilan untuk ibu. Ibu. Sudah itu apa lagi ya? Pokoknya yang mengandung yang emang tahu lah. Nah, kemudian tiba-tiba inspirasi cyber. Nah, terinspirasi itu ketika numpang barang sama orang, ditanya nama toko kamu apa? Kita sudah ngambil barang tapi belum tahu nama toko. Terpikirlah saya SMA 2 dulu, SMA 2 Kota Bengkulu kan terkenal. Cyber School. Kebetulan saya di sana ketua OSIS. Ketua OSIS SMA 2. Iya. Jadi berpikir, cyber pet shop. Cyber pet shop. Ternyata hoki. Nah itu nama itu. Jadi inilah untuk alumni SMA 2 Bengkulu, SMA 2 Kota Bengkulu, cyber itu nama hoki untuk alumni yang mau bisnis. Nggak bisa lagi kalau untuk pet shop sudah ada yang punya. Oke, jadi ini Bali inilah ya reklame pertama ya. Reklame pertama ini. Nah tapi sudah 1 tahun karena buat ini kalau nggak salah kemarin 1 juta. Nggak ada uangnya kan. Oke, next coba. Selanjutnya, nah ini cyber pet shop, pet shop and supplier tersedia juga melalui Google Play. Oke, artinya juga menggunakan ini ya IT ya untuk mendukung penjualan. Kami selalu yang pertama adalah inovasi untuk kepuasan pelanggan. Mantap. Ini ada alamatnya. Ini 6 coming soon ya. Coming soon. Jadi lokasinya ada di Jalan Kapuas Raya Lingkar Barat, depan SMA Sen Karolus. Toko kedua di Jalan Meranti Raya, samping El John 2 De Hasan. 3 Jalan Timur Indah Raya, samping Gang Pelita Kasih. 4 Jalan Ramakmur, depan Gang Bandaraya. 5 Jalan Bumi Ayu, depan Bumi Ayu. Yang punya pribadi yang dari kelima itu yang mana? Kapuas Raya Lingkar Barat sama Meranti Raya De Hasan itu. 2 ya? Ya, kalau yang lain sudah dialihkan. Ada customer service juga. Ya. Jadi luar biasa inovasi dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Ya, ini salah satu mungkin kiat-kiat juga ya bagi bikinnya supaya bisnis maju. Karena nggak mungkin juga sekarang bisnis semua pelayanan, jangankan itu pelayanan pemerintah saja sekarang sudah menggunakan inovasi, menggunakan IT, apalagi misalnya menggunakan kegiatan bisnis. Oke, selanjutnya habis. Habis. Oke, itu tadi segmen intip-intip beberapa foto dan gambar dari media sosial sudah dikomentari oleh Adrian. Nah, tadi kan sudah cerita. Adrian ini ternyata juga punya kemampuan sulap. Hobi sulap. Mungkin bisa dipraktekkan. Nah, sekarang butuh apa untuk praktek sulap?
Yang sederhana aja. Sederhana. Kita siapkan. Apa? Kartu, sendok. Kartu boleh. Kartu. Wah, coba tim kartu, silakan. Nah, coba. Sudah disiapin berarti. Coba. Ya, akan mempraktekkan sulap, salah satu hobi. Berarti kayak gini. Izin Pak. Saya gimana nih? Nah, kayak gini. Oke. Kartunya kartu biasa ya. Iya. Kartu biasa ya. Kartu yang dikasih anggota tadi ya. Dikosongin. Iya. Ini tidak ada trik ya. Iya. Dan tidak ada janjian. Ya. Nanti diomong ya Samsudin lah. Nggak ada janjian. Oke. Pilih. Kartunya biasa ya. Kalau bisa lihat ya. Kartu biasa. Biar sini ya. Stop. Yakin ini? Oke. Yakin. Ini ya. Tapi bapaknya ini ya. Oke. Ambil. Oke. Nah, kasih lihat sama di mana? Kasih lihatnya. Saya boleh lihat ini? Boleh. Oke. Taruh lagi di sini. Kocok. Saya kocok. Iya, bebas. Nih. Tadi kan ada janjian ya. Kartunya kartu Ini dari murni. Bapak Murni ya. Tanpa rekayasa. Sekarang Terus? Bapak ambil ini. Ya, oke. Bapak lempar ke dada saya. Semuanya? Iya. Langsung begini? Iya. Kayak gini boleh atau gimana? Ulang lagi, belum masuk ya. Ulang lagi, belum masuk, ulang lagi. Kita coba lagi. Harus tersebar. Harus tersebar. Tersebar. Oke. Harus tersebar ya. Ya, biar tahu nggak ada rekayasa. Ini sampai di bawah Sabar ya. Oke. Lihat ya. Kartunya situ Bapak tadi ya. Ini kan ya? Iya, benar. Benar ya? Oke. Benar ya? As kritik. Oke, luar biasa. Nggak ada janjian tuh. Oke. Nah itu. Selanjutnya ada trik-trik lain? Ya, cukup itu aja lah dulu. Cukup. Ya. Oke. Nanti kalau ada kegiatan baru diundang nggak apa-apa. Oke, kalau mau mengundang Pak Andrian ini juga bisa untuk diundang ke acara-acara pesta ulang tahun. Nggak lagi. Silakan hubungi nomor Nggak lagi. Semenjak tahun 2017 nggak lagi. Ya mungkin juga nanti nih Pak Kajati juga nonton nih Pak Kajati. Kita Pak Kajati punya saingan. Iya. Bisa tuh. Tapi mungkin ilmunya masih tinggi Pak Kajati. Oke, jadi itu tadi obrolan santai kita. Ya. Dari narasumber Adrian Rizky, Ya. jaksa sekaligus wirausaha, owner dari Cyber Pet Shop. Ya. Mungkin ini juga bisa promosi dikit sebelum closing statement bisnisnya. Nggak usah dipromosikan. Mungkin di medsosnya apa biar medsos. nanti bisa follow untuk belanja. Kalau IG Adrian Cyber Pet Shop, Adrian_ Cyber Pet Shop. Oke. Kalau nomor HP admin 0853 2-nya 6 kali 97. Oke. 26 kali itu 27 kali. 27 kali. Nah, Yan sekarang apa Yan? Untuk sebelum menutup ini Ya. pesan-pesan kepada mungkin para pendengar di podcast Adiaksa Talk ini, apa pesan-pesan Anda untuk closing statement obrolan kita hari ini? Ya. Yang pasti benar kata Pak kasih intel sarannya, kasih intel bahwa kita harus percaya kalau kita sayang dan mensejahterakan keluarga, terutama orang tua. Nah pasti doa orang tua, terutama ibu tuh berkah untuk kita. Oke. Karena apa? Saya tahun 2011 itu meninggalkan beasiswa sampai S2. Nah, saya beasiswa sampai S1 di Gunadarma, S2 Cina. Oh, sampai di Cina. Sampai Cina. Tapi
lebih memilih orang tua. Oke. Akhirnya, Nah, itu hikmahnya. nah akhirnya saya seperti ini. Oke. Kalau saya masih egois dengan pendidikan saya, belum tentu saya bisa seperti ini kan. Seperti ini. Ya. Oke, artinya itu hikmahnya. Karena dia lebih memilih orang tuanya, meninggalkan, ternyata hikmahnya ternyata sekarang lebih baik Ya. menjalankan dua profesi, jaksa sekaligus pengusaha sukses. Ya. Oke. Mungkin itu obrolan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Adrian, kepada para pemirsa juga. Kami harap obrolan hari ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Sukses terus untuk Rizky Adrian. Saya selaku pembicara mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.